Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan manusia pada hari kiamat yang berada di bukit pasir yang terbuat dari misik hitam. Mereka tidak gelisah dengan adanya hisab dan tidak merasa takut sampai selesai pemeriksaan amal di antara manusia. Mereka adalah orang yang membaca Al-Quran hanya karena mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang yang mengalami perbudakan di dunia namun tidak membuatnya lalai melakukan amal akhirat. Di hadis lain beliau bersabda, tangan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas kepala muazin hingga ia selesai dari azannya. Ada yang mengatakan bahwa maksud firman Allah subhanahu wa ta'ala, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Quran Surat Fussilat ayat 33 adalah para juru azan. Apabila Anda mendengar kumandang azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muazin, kecuali saat ia mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka katakanlah la haula wala quwata illa billah. Sedangkan saat muazin mengucapkan qad qamatis shalah, maka katakanlah aqamahullahu wa adamaha wa damatis samawati wal ard. Dan saat muazin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka katakanlah shadaqta wa bararta. Ketika muazin selesai azan, maka bacalah doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ata wal maqamal mahmudal ladzi wa'adtah. Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, anugerahkanlah kepada Muhammad wasilah, keutamaan, derajat yang tinggi, dan tempat yang mulia sebagaimana yang Engkau janjikan. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat fardu itu penghapus dosa yang dilakukan antara satu salat dengan salat lainnya selama dosa-dosa besar dijauhi. Sabdanya lagi, perbedaan kita dengan orang-orang munafik yaitu mereka tidak sanggup dirikan salat malam dan subuh. Sabdanya lagi, salat adalah tiang agama.
Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang pertama diperiksa pada hari kiamat dari amal perbuatan hamba adalah solatnya. Apabila solatnya sempurna, maka solatnya diterima beserta seluruh amal ibadahnya. Sebaliknya, jika solatnya kurang atau tidak sempurna, maka solatnya akan dikembalikan kepadanya beserta seluruh amal ibadahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan pahala solat fardu itu laksana timbangan. Barang siapa yang melaksanakannya dengan sempurna, maka ia akan menerima pahalanya secara penuh. Beliau juga bersabda, dua orang dari umatku mendirikan solat di mana ruku dan sujud keduanya sama. Namun perbedaan solat antara yang satu dengan lainnya itu seperti jarak langit dan bumi, seraya mengisyaratkan pada kekhusyuan. Dalam hadis lain disabdakan, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam solatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala solat jamaah melebihi pahala solat sendiri sebanyak 27 derajat. Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang mendengar seruan azan namun ia tidak menjawabnya, maka ia tidak akan menemukan suatu kebaikan dan kebaikan tidak akan mendatanginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat berjemaah selama 40 hari tanpa pernah ketinggalan takbiratul ihram, maka ditetapkan baginya dua keselamatan, selamat dari kemunafikan dan selamat dari api neraka. Sedangkan keistimewaan sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba tidak akan dapat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lebih utama dari sujudnya yang tersembunyi. Diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah untuk menjadikanku sebagai golongan orang-orang yang mendapat syafaat-Mu, dan supaya memberiku rahmat dengan bisa menyertai-Mu di surga kelak. Lelaki itu berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan untuk memperbanyak sujud. Abu Hurairah berkata, kondisi paling dekat seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah pada saat ia sujud. Maka berbanyaklah doa saat sujud. Keistimewaan khusyuk, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dirikanlah solat supaya engkau mengingatku. Quran surat Thaha ayat 14.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat dapat menjadikanmu berpegang teguh, tawadu, rendah diri, menyesal dan bersyukur hanya kepada Tuhanmu. Lalu beliau mengucapkan, Allahumma, Allahumma. Barang siapa yang tidak melaksanakannya atau tidak khusyuk, berarti kurang solatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu menunaikan solat, maka solatlah seolah-olah kamu melakukan solat perpisahan. Maksudnya, solat terakhir bagi dirinya dan meninggalkan hawa nafsunya untuk melakukan perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bersabda, barang siapa yang solatnya tidak dapat mencegahnya untuk tidak berlaku keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa salat adalah suatu bentuk munajat atau permohonan. Maka bagaimana mungkin Anda lalai kepada yang dimintai permohonan, yaitu Allah? Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memperhatikan salat hamba yang tidak menghadirkan hatinya beserta badannya. Setiap kali Nabi Ibrahim alaihi salam mendirikan salat, detak jantungnya terdengar hingga jarak 2 mil. Keistimewaan membangun masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun besarnya hanya seperti sarang burung, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan rumah baginya di surga. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya rumah-rumahku di bumi adalah masjid-masjid, dan tamu-tamuku adalah para penghuninya. Maka beruntunglah bagi seorang hamba yang bersuci di rumahnya, lalu mengunjungiku di masjidku, dan kewajiban tuan rumah adalah menghormati tamunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau menyaksikan seseorang menuju masjid, maka berikan kesaksian baginya dengan iman. Anas berkata, barang siapa yang memasang lampu di masjid, maka para malaikat dan pemikul arsy akan terus memohonkan ampun baginya selama di masjid itu masih ada cahaya.